Film ini dimulai dengan seorang petarung MMA terbaik bernama Mike yang sedang protes kepada manajernya karena dia tidak mau mengikut sertakan Mike dalam kejuaraan MMA bergengsi tahun ini. Keputusan sang manajer tersebut mendasar karena Mike sudah jarang bertarung lagi setelah cedera bahu di tangan kanannya. Ditambah lagi 3 pertandingan Mike berakhir tanpa kemenangan. Hal itu akhirnya membuat Mike tidak memiliki sponsor lagi. Dan karena Mike saat ini sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya, ia lantas memaksa sang manajer untuk mengikut sertakan dirinya. Pada akhirnya, sang manajer kemudian memutuskan untuk menduelkan Mike dengan melawan perwakilan klub. Jika Mike menang, maka dia akan menjadi perwakilan klub. Namun, jika dia kalah, dia harus meninggalkan klub dan tidak pernah kembali lagi. Right, you want me. Namun hasilnya tetap sama, di mana Mike telah dikalahkan dan dia harus minggat dari klub saat itu juga. Mike yang sudah merasa umur dan tenaganya tidak seperti dulu lagi untuk berkiprah di dunia pertarungan, akhirnya ia berniat untuk memulai hidup yang baru. Dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lagi, dia kemudian melamar pekerjaan sebagai pekerja konstruksi untuk membongkar sebuah gedung rumah sakit Castle Higg terbesar di kota itu untuk dijadikan sebuah perumahan mewah. Saat ini Mike harus menerima nasibnya yang telah berubah drastis, di mana dari seorang petarung MMA legendaris menjadi seorang pekerja konstruksi dengan upah yang kecil. Di sisi lain, seorang polisi penjaga tahanan bernama Eric Richard terlihat sedang kebingungan dan bersedih. Dia hidup bersama anak gadisnya setelah sang istri menemui malaikat maut terlebih dahulu. Hal yang paling menyedihkan baginya saat ini adalah anaknya sedang terbaring sakit karena kanker parah dan Eric tidak mempunyai uang yang cukup banyak. Sehingga dia tidak bisa membayar pengobatan anaknya untuk kemoterapi, bahkan untuk membayar seorang perawat saja Eric tidak mampu. Adegan kemudian berganti ke sebuah penjara di kota tersebut, di mana seorang tahanan bernama Lando dipaksa untuk bertemu dengan seseorang bernama Damian. Nyatanya mereka berdua ini adalah sama-sama gembong bandar narkoba, di mana Lando telah mencuri uangnya dan menyembunyikan uang Damian. Damian kemudian memaksa Lando untuk mengungkapkan keberadaan uang tersebut sambil mengeroyoknya bersama antek-anteknya. Sementara itu, seorang penjaga yang telah dibayar oleh Damian hanya mematung saja tanpa menghiraukannya. Singkat cerita, Lando sangat terkejut setelah mengetahui bahwa gedung rumah sakit Castle Higg akan segera digusur. Tanpa basa-basi lagi, Lando kemudian meminta Eric untuk segera memindahkan dirinya ke blok selatan penjara sambil menawarkan sejumlah uang yang bisa dia gunakan untuk membayar perawatan putrinya. Namun karena Lando menyebut-nyebut keadaan Emily, Eric langsung marah dan memukulnya. Keesokan paginya, Eric diam-diam pergi ke Lando dan bertanya tentang uang itu karena dia sangat membutuhkan uang kali ini. Lando kemudian mengungkapkan bahwa dia pernah merampok Damian sebesar $3 juta dan uang itu disembunyikan di rumah sakit Castle Higg yang akan dirobohkan. Lando mengatakan bahwa dia tidak menginginkan uang tersebut dan ingin membantu Eric mendapatkan uang tersebut untuk membayar perawatan putrinya. Lando hanya meminta Eric pindah ke blok selatan karena dia selalu diganggu oleh Damian dan anak buahnya jika dia tetap tinggal di sini. Eric kemudian menyetujui tawaran tersebut. Di sisi lain, seorang sipir yang ternyata berpihak pada Damian kemudian melaporkan kepadanya tentang Eric yang akan memindahkan Lando ke blok selatan agar Damian dan anak buahnya tidak lagi mengganggunya. Mendengar hal tersebut, Damian langsung berasumsi bahwa Lando pastilah yang meminta Eric untuk mengambil uang rampasan yang disembunyikan pria tersebut, mengingat Eric membutuhkan banyak uang untuk perawatan putrinya. Deacon, we got a problem.
Damian kemudian memanggil saudaranya bernama Diakon dan memintanya untuk menangani masalah ini. Damian adalah raja narkoboy dan sekarang Diakon menjalankan bisnis narkoboy Damian saat dia berada di penjara. Di sisi lain, saat tengah bekerja, Mike tampak mengobrol santai dengan salah satu pekerja bernama Billy yang mengatakan sebenarnya dia tidak ingin bekerja sebagai pegawai konstruksi dengan penghasilan kecil. Namun, Billy tidak punya pilihan lain, terutama karena dia sudah menikah dengan 2 anak. Mike kemudian mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah seorang petarung MMA, tapi sekarang dia bangkrut dan dipaksa bekerja apa saja untuk menafkahi dirinya. Billy kemudian menyadari bahwa Mike benar-benar seorang petarung MMA dan kedua anaknya ternyata adalah penggemar beratnya. Karena tidak punya tempat tinggal, Mike bahkan terpaksa bermalam di mobil yang diparkir dekat gedung rumah sakit Castle Hill. Di sisi lain, Diakon dan istrinya yang bernama Kate tampaknya sedang memantau gedung rumah sakit yang akan dibongkar dan berniat menyusup ke sana setelah semua pekerja konstruksi meninggalkan tempat itu. Saat sedang memindahkan barang, Billy kemudian memberitahu Mike bahwa dia bermimpi pindah ke Alaska bersama keluarganya dan kemudian menyarankan dia pergi ke Alaska. Well, they're at school right now, so your mom won't care if I... Saat Mike sedang membersihkan kamar lain seorang diri, tanpa sengaja ia pun lantas menemukan sebuah tas berisikan uang dalam jumlah yang sangat amat besar, yang tak lain adalah jarahan yang disembunyikan Lando sebelum dijebloskan ke penjara. Karena jam kerja mereka telah berakhir, Billy kemudian meminta Mike untuk segera pergi dari sana. Mike tidak memberitahu Billy tentang uang itu dan hanya mengambil $10 dan menyembunyikannya kembali. Dia berencana untuk mengambil tas berisikan uang tersebut setelah semua orang pergi. Di tempat lain, Diakon sedang mempersiapkan antek-anteknya untuk menyusup ke gedung rumah sakit Castle Hill, menunggu kedatangan Eric karena dia telah diberitahu oleh Lando tentang di mana uang itu disembunyikan. Diakon dan anak buahnya akan menyamar sebagai pekerja konstruksi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Eric sudah bersiap untuk pergi ke Castle Hill dan mengumpulkan uang. Sebelum pergi, Eric mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya dan mengatakan bahwa dia memiliki pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan. Sementara itu, Mike yang sedang mengantri bersama Billy untuk minum bir memberitahu temannya bahwa dia telah meninggalkan jaketnya di lokasi konstruksi dan harus kembali untuk mengambilnya. Are you serious? Wait. I'll go with you. Mike kemudian memasuki gedung rumah sakit Castle Hill yang akan segera dirobohkan untuk mengambil uangnya. Mike sangat senang mengetahui bahwa uang itu masih ada di tempat dia menyembunyikannya. Dia kemudian meluangkan waktu untuk menghitung uang, berpikir bahwa tidak ada yang akan tahu tentang uang tersebut. Di sisi lain, Eric tampaknya telah memasuki gedung Castle Hill, tetapi salah satu anak buah Diakon melihat kedatangannya dan segera memberitahu bosnya. Tidak lama kemudian, Diakon dan anak buahnya memasuki lokasi pembangunan melalui sisi kiri gedung. Namun di luar dugaan, seorang pekerja konstruksi ditugaskan untuk berjaga-jaga hingga waktu penggusuran tiba. Tanpa pikir panjang, Kate langsung membunuh pekerja konstruksi tersebut agar tidak mengganggu rencana mereka. Sementara itu, Eric sepertinya sedang menuju ke lantai 6 sesuai dengan petunjuk arah yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Lando. Dia melihat tumpukan bahan peledak yang akan digunakan untuk meruntuhkan gedung dalam 4 jam. Diakon dan anak buahnya juga terlihat memasuki gedung. Setelah mempersenjatai diri, mereka kemudian berhamburan di sekitar gedung untuk mencari keberadaan Eric. Di sisi lain, Mike yang menyadari kehadiran Eric di kamar sebelah lalu buru-buru memasukkan kembali uang itu ke dalam tasnya dan pergi. Saat Mike hendak menuruni tangga, dia kemudian melihat anak buah Diakon menuju ke atas. Sehingga hal itu kemudian memaksa Mike untuk kembali ke sana lagi. Di sisi berbeda, Eric kemudian menemukan sebuah catatan berserakan di lantai. Dan ia juga kemudian menyadari bahwa seseorang telah menemukan uang itu dan mengambilnya.
Pada saat yang sama, dia mendengar suara dentingan logam yang tidak lain adalah Mike yang secara tidak sengaja menendang sebatang besi. Namun Eric bukan satu-satunya yang mendengar hal ini. Diakon dan anak buahnya juga mendengarnya dan kemudian bergegas menuju sumber suara karena mereka mengira itu adalah Eric. Mengetahui ada orang lain yang juga mencari uang tersebut, Mike langsung bersembunyi dan melihat Eric yang juga bersembunyi dari Diakon dan gengnya. Namun kemudian perhatian Diakon dan anak buahnya teralihkan dengan munculnya seorang pria yang telah menyusup ke dalam gedung rumah sakit, yang tak lain itu adalah Billy yang sedang mencari keberadaan Mike karena belum kembali. Cat secara tidak sengaja menemukan sekantong uang dari saku Billy dan mengira Billy lah yang mengambil uang itu. Diakon dan komplotannya kemudian menyiksa Billy dan memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan uang itu, meskipun Billy tidak tahu apa-apa tentang uang tersebut. Mike yang melihat ini dari tempat persembunyiannya tidak bisa membantu Billy. Karena Billy tidak pernah memberikan informasi yang ingin dia ketahui, Diakon kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Mengetahui bahwa Billy telah dibunuh, Mike secara tidak sengaja mengungkapkan dirinya sehingga keberadaannya diketahui oleh Diakon dan gengnya. Diakon kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Mike. Di sisi lain, Mike tampaknya sangat bersalah atas kematian Billy dan memutuskan untuk membalas kematiannya. Setelah menyembunyikan uangnya, dia kemudian menjatuhkan beberapa anak buah Diakon sebelum Cat dan gengnya akhirnya memojokkan Mike. Tapi Mike berhasil membebaskan diri dari Cat dan anak buahnya dan melarikan diri melalui tong sampah. Namun Eric sudah ada di sana dan langsung menangkap Mike. Eric kemudian mengancam Mike dengan pisau dan memaksanya untuk memberitahu dia di mana dia menyembunyikan uang tersebut. Tetapi Mike berpendapat bahwa dia hanyalah seorang pekerja konstruksi dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang uang. Namun saat melihat Eric sedikit lengah, Mike kemudian menyerangnya sehingga keduanya terlibat perkelahian sengit sebelum akhirnya dihentikan oleh salah satu anak buah Diakon yang mengancam keduanya dengan todongan senjata. Mike dan Eric kemudian mencoba menangkapnya dan berhasil membuatnya lengah sehingga Mike bisa melumpuhkannya. Namun anak buah Diakon lainnya mulai berdatangan, jadi Mike dan Eric tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dari sana. Diakon kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memblokir akses masuk dan keluar gedung dan mencoba membuat kesepakatan dengan Mike untuk menyerahkan uang dan Diakon akan membuatnya tetap hidup. Tapi tentu saja Mike mengabaikan tawaran itu dan memilih untuk melawan anak buah Diakon. Mike yang dijebak oleh anak buah Diakon di dalam gedung, kemudian ia melompat keluar jendela sambil bergelantungan di tirai tebal. Tapi saat Diakon dan antek-anteknya terus menembaki dia dari bawah, dia akhirnya mencoba untuk kembali ke dalam gedung di mana dia dihadapkan oleh Cat yang menodongkan pistol ke arahnya. Untungnya Eric datang dan segera memukuli Cat, mendorong tubuhnya ke jendela. Di bawah mereka berpikir bahwa yang ada di dekat jendela adalah Mike. Diakon dan anak buahnya terus menembakinya sampai mereka tahu bahwa itu adalah Cat. Diakon yang sangat terpukul melihat istri tercintanya meninggal mengenaskan setelah jatuh dari ketinggian, kemudian bersumpah untuk tidak membiarkan Mike dan Eric keluar dari gedung hidup-hidup. Di sisi lain, Eric mencoba merawat lengan Mike yang terluka lalu bertanya tentang uang. Namun Mike tetap berargumen bahwa dia hanyalah seorang pekerja konstruksi dan tidak tahu apa-apa tentang uang itu. Mike dan Eric menghadapi anak buah Diakon lagi, tetapi keduanya berhasil membunuh mereka semua. Mike kemudian menodongkan pistol ke Eric, mengira Eric adalah geng Diakon yang menyamar. Namun Eric langsung membantahnya dan mengungkapkan bahwa dia terpaksa melakukan semua ini karena tidak lagi punya uang untuk merawat putrinya yang terbaring sakit. Mike akhirnya mempercayai kata-kata Eric. Dia kemudian memberitahu Diakon melalui walkie-talkie untuk datang secara pribadi dan mengambil uang di lantai atas.
Setelah itu, Mike mengambil uang yang disembunyikannya dan membaginya dengan Eric. Eric kemudian mengajak Mike untuk segera keluar dari gedung, namun Mike berniat membantai Diakon dan anak buahnya untuk membalas kematian Billy. Mengingat bahwa gedung Castle Higg akan diruntuhkan dalam beberapa saat, Eric juga meyakinkan Mike bahwa Diakon dan anak buahnya akan mati karena ledakan. Setelah memikirkan hal tersebut, dia akhirnya menyerah dan berniat kabur bersama Eric. Di sisi lain, perwakilan pemerintah dan pekerja konstruksi lainnya sedang bersiap untuk meruntuhkan gedung Castle Higg dalam 15 menit. Diakon dan satu anak buahnya yang tersisa kemudian mengejar Mike dan Eric yang mencoba melarikan diri melalui atap gedung, di mana mereka terlibat dalam baku tembak, menyebabkan Mike tertahan dan bersembunyi untuk menghindari serangan Diakon. Mike kemudian meminta Eric untuk pergi duluan, sementara dia akan melawan Diakon sendirian. Diakon kemudian memerintahkan anak buahnya untuk turun dan menjaga di akses pintu keluar gedung untuk mencegah Eric yang kabur membawa uang. Ketika Mike kehabisan amunisi, dia kemudian menantang Diakon untuk bertarung duel lawan satu. Sementara itu, Eric berhasil membunuh satu-satunya anak buah Diakon yang tersisa dan melarikan diri dengan mengendarai truk mereka. Mike akhirnya berhasil mengalahkan Diakon lalu bergegas membawa uangnya. Karena Castle Higg akan dirobohkan dalam beberapa menit, Mike terpaksa melompat ke truk Eric sementara Diakon masih hidup. Ia mencoba mengumpulkan uang yang berserakan di atap. Pada akhirnya, gedung rumah sakit tersebut dirobohkan bersamaan dengan Diakon yang masih ada di dalamnya. Sementara itu, Mike dan Eric pergi meninggalkan TKP dengan membawa uang tersebut. Di akhir film, Mike memberikan uang yang cukup banyak kepada istri Billy untuk menghidupi dirinya dan anaknya setelah Billy meninggal. Sementara di dalam penjara, Lando telah meminta Eric memindahkan si Damian ke blok selatan yang sama dengannya, di mana Lando akan menghabisi Damian di sana. Wasn't me. That's up, black motherfucker. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Ini film sangat seru banget dan ceritanya sangat simpel namun menarik. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke penutupan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Dan jika kalian punya request tentang film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.